Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, puji Tuhan, Kamis malam hari ini, tanggal 5 Februari 2026. Sebelum Bapak Ibu bersama saya tidur istirahat, mari kita datang kepada Yesus. Kita selalu disiplin setiap malam sebelum kita berbangun tidur, kita mau berdoa dan baca Alkitab. Besok pagi kita awali dengan doa dan baca Alkitab. Biar hari-hari hidup kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Sebetulnya kita semuanya menanti kematian, tapi bagi kita yang percaya Tuhan Yesus, saya selalu katakan, saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus kan tuntun kita. Kita minta sama Tuhan, pimpin hidupku, tuntun hidupku di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini, Injil Markus pasal 9 ayat 42 sampai 50. Di situ dikatakan, karena setiap orang akan digarami dengan api. Apa itu maksudnya? Nanti kita sama-sama membahas. Yang penting kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Kita mau selalu andalkan kuasa Roh Kudus, supaya kita tidak mengandalkan kekuatan manusia, tidak mengandalkan kekuatan lain, selain kekuatan yang besar datang dari surga, yang tak terkalahkan. Kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus akan menyertai kita semua. Roh Kudus, pimpinlah, amin, haleluya. Aku dalam perjalanan, amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuat kuasa-Mu. Amin, haleluya. Roh Kudus, pimpinlah, amin. Terima kasih Tuhan. Aku dalam perjalanan, amin, amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuat kuasa-Mu. Amin, haleluya. Dalam kitab Mazmur pasal 51 ayat 13, demikianlah firman Tuhan, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Jangan sampai aku jatuh, pimpinlah dan lindungilah aku ya Roh Kudus. Roh Kudus, tuntun hidupku Bapa. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah nama Rajaku,
Bapakku yang sangat kucintai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, malam hari ini sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku. Ampunilah semua dosa dan salahku. Terima kasih Bapak. Berfirman malam hari ini Bapak, kami percaya Kau hadir bersama kami. Kau jamah dan Kau lawat setiap kami hamba-Hamba-Mu, anak-anak-Mu yang cinta Yesus. Roh Kudus tuntun kami supaya kami berjalan di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati Tuhan. Mari sebelum kita berbaring tidur, selalu kita mau serahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Kita mau ada di dalam lingkungan wilayah kasih karunia Tuhan. Ada di dalam hadirat Tuhan. Ada di rumah Tuhan. Ada di dalam pelataran Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 51:13. Ini menjadi permohonan kita. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Ya Roh Kudus, tuntunlah hidupku, ya Tuhan. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisap. Aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara semua diberkati sama Tuhan. Biar kita mau selalu setia pada Tuhan, setia pada kebenaran Tuhan, sampai langkah kita yang terakhir. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita berbaring tidur, rutin kita baca Alkitab. Setiap malam kita baca perjanjian baru, besok pagi kita perjanjian lama. Pokoknya hidup kita selalu dilengkapi dengan kebenaran ilahi. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau sama-sama baca Markus pasal yang ke-9. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau Bapak Ibu bersama saya dikasih kesehatan. Ya berarti Tuhan begitu baik kepada kita semua. Tuhan masih percaya kepada Bapak Ibu bersama saya. Sehingga Tuhan mau supaya kita selalu isi hidup ini. Waktu-waktu bukan untuk perkara yang sia-sia, tapi untuk menjadi kerajaan sorga. Ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Markus 9 ayat 42 sampai 50. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Jadi kesimpulannya saudara di sini, dikatakan ada kata menyesatkan. Jangan sampai kita menjadi orang sesat, sehingga kita juga berdampak menyesatkan orang lain. Jadi intinya kalau kita menjadi orang sesat, udah pasti tidak bisa masuk neraka sorga. Ya, sengsara saudara. Karena di sini hukumannya katanya sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, dibuang ke dalam laut. Berarti kalau dibuang ke dalam laut, berarti sudah kita tidak ada guna orang itu. Ya, jadi artinya kita tidak, pertama kita tidak boleh menjadi orang sesat, jangan menyesatkan orang. Jangan hidup di dalam kesesatan. Ya, jelas kesimpulan ayat ini, jangan kita hidup di dalam kesesatan, juga kita jangan menjadi orang sesat menyesatkan orang lain. Ya, itu jadi ada hukuman kematian. Ya, langsung dibuang ke dalam laut, saudara, berarti nggak ada guna. Ya, untuk itu mari kita mau semua komit, kita mau ada di dalam kebenaran Tuhan. Kita tidak mungkin sesat kalau kita ada di dalam pimpinan Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan dan Roh Kudus. Jadi ini intinya ya. Berikutnya, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalap, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadam. Wah saudara. Jadi ukurannya kalau kita hidup sesat, lanjutan dari ayat 42. Ya, kalau kita hidup di dalam dosa, ada api yang tak terpadamkan. Itu gambaran Tuhan. Lebih bagus, berarti kesimpulan hidup yang kekal jauh lebih berharga.
lebih berharga dari tangan, lebih berharga dari yang lain. Ya, karena berarti kita mau minta pimpinan Roh Kudus supaya kita jangan hidup di dalam dosa, jangan hidup di dalam kesesatan, ya. Jangan sampai kita hidup di dalam kejahatan. Tapi mari kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Jadi intinya jangan kita hidup di dalam dosa. Kalau dalam dosa dibuang ke neraka, ada kata-kata neraka di situ. Ya, jika Tuhan menyesatkan engkau, jangan sampai kita hidup di dalam kesesatan. Jadi intinya, mari kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jangan hidup di dalam kesesatan. Seperti orang fasik, ya, di tempat itu ulatnya tidak akan mati, apinya tidak akan padam. Di neraka, saudara, ya, mereka akan sengsara, saudara. Selama-lamanya lu, saudara, itu, ya, api yang tidak terpadam berarti dibakar dengan api tiap detik, tiap saat. Wah, ngeri, saudara. Ya, jelas di dalam nama Tuhan kita tidak mau seperti itu. Tapi kita mau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus dan berjalan di dalam kebenaran ilahi. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggala, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan neraka. Kenapa Tuhan sebut? Ya, kalau tadi disebut tangan berarti perbuatan, kaki berarti langkah-langkah kita. Jadi tangan dan kaki penting. Karena hidup manusia itu dari perbuatan tangan dengan kaki termasuk mulut. Ya, ini intinya. Ya, kaki disebut kaki menjadi dasar hidup kita. Jangan sampai saudara berbuat serong. Ya, kemanapun saudara melangkah, langkahlah di dalam kebenaran Tuhan. Daripada kita masuk neraka, ya, di tempat itu ulatnya tidak akan mati, api yang tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, nah ini saya katakan tadi, ada mata, ada tangan, ada kaki. Jangan sampai inti kehidupan kita berjalan di dalam kesesatan. Ada di sini. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkil. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada bermata dua dicampakkan neraka. Jadi perbandingan. Di sini Yesus memberikan suatu penjelasan tentang kehidupan neraka dan kehidupan kerajaan sorga, kerajaan Allah. Jadi kita lebih mementingkan kerajaan sorga daripada di dalam neraka sengsara buat selama-lamanya. Jangan sampai hidup kita yang diberikan sama Tuhan, supaya jangan sampai kita hidup di dalam kesesatan, jangan hidup di dalam dosa, tapi hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Ya, karena ayat 49, karena setiap orang akan digaram dengan api, setiap orang akan apa? Api bicara penghakiman, saudara. Ya, setiap orang. Jadi ini umum. Jadi orang yang hidup di dalam dunia pada umumnya nanti saudara akan digaram dengan api, diuji dengan garam api. Ya, bagi orang yang hidup di dalam kesesatan dunia ini. Ya, tapi bagi orang di dalam Kristus, dalam Roma pasal 8 ayat 1, ya, tidak ada penghukuman orang yang di dalam Kristus Yesus. Jadi beda saudara ya. Markus 9:49 ya berbaring terbalik dengan Roma 8 ayat 1. Jadi pada umumnya akan berlaku, pada umumnya artinya Markus 9:49 bagi manusia umumnya yang tidak mencari Tuhan dan yang hidup di dalam kesesatan. Pada umumnya seperti itu, nanti akan apa mengalami dengan api, digarami dengan api penghakiman saudara. Ya, karena Allah itu api yang menghanguskan. Ya, Ibrani 12:29. Tapi bagi Bapak Ibu, mari kita mau ada dalam Kristus. Rom 8 ayat 1 dikatakan, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang konsisten yang ada di dalam, bukan di luar. Banyak orang Kristen hidup kelihatannya namanya Kristen, tapi semua hidupnya di luar Kristus. Karena hidupnya tidak sepadan dengan firman Tuhan. Kayak Yudas Iskariot. Yudas Iskariot orang Kristen, percaya Yesus maksudnya. Ya, menjadi murid-murid Yesus. Tapi akhir hidupnya dia mengkhianati Yesus. Dia tidak berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Nggak bisa, saudara. Jadi hidup memang sebuah pilihan. Yang jelas Bapak Ibu, kalau kita baca firman Allah, udah jelas jangan kita hidup di dalam kesesatan. 3 ini yang disebut Tuhan. Tangan jangan sesat, kaki jangan sesat, mata jangan sesat. Ini penting. Ya, vital dalam kehidupan kita. Ada tangan, ada kaki, ada mata. Ayat 50 yang terakhir. Garam memang baik. Tapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasihi? Nah ini. Kalau sampai di sini konteksnya adalah garam yang hambar. Maka 49 itu orang kan garam dengan
hambar orang kekesanan, hambar yang tidak ada kebenaran Tuhan. Nanti api penghakiman seperti dalam Ibrani 9:27, semua akan dihakimi mati, masuk di dalam pengadilan. Ya. Hendaklah kamu selalu punya garam dalam dirimu dengan selalu hidup berdamai yang seorang dan jadi garam berbeda. Ya, garam hambar dengan garam yang berguna, garam standarnya Tuhan. Waktu itu mari melalui firman-firman yang kita dengar, kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita mau melangkah di dalam firman Tuhan supaya itu layak, ya, seperti di dalam Kolose pasal 1 ayat 10. Mari itu menjadi pegangan kita supaya hidup kita layak. Demikian firman Tuhan Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala. Nah ini soal dalam segala hal. Maka orang Kristen ini berarti standarnya tinggi loh. Ya, ini segala hal. Berarti Tuhan mau kita betul konsekuen, konsisten hidup di dalam Kristus. Mencerminkan kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita. Menjadi pelaku firman Tuhan. Maka dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dengan segala pekerjaan yang baik. Dan bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kita bisa bertumbuh, ya, di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kebenaran. Ya, untuk itu mari melalui firman-firman selalu kita dengar, kita minta Roh Kudus tuntun hidupku Bapa. Dunia penuh dengan kejahatan, dunia sangat kompleks nih saudara. Kalau tidak kuat itu saudara, bahaya saudara. Jangan sampai kita menjadi orang sesat. Tapi mari kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Sehingga kita bukan orang sesat, tapi orang kudusnya Tuhan. Seperti dalam Yudas 1:14, nanti Tuhan akan datang dengan beribu-ribu malaikat orang bersama orang kudusnya Tuhan. Masuk di dalam kerajaan surga. Itu mari dari saat ini kita minta, ya Roh Kudus, pimpin hidupku untuk kita melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Roh Kudus, pimpinlah. Amin. Kita minta sama Tuhan. Aku dalam perjalanan. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Minta selalu, ya Roh Kudus, tuntunlah hidupku sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat malam. Sebelum Bapak Ibu berbangun tidur, mari kita mau berjaga dan berdoa. Dan kita ikuti firman Tuhan. Biar kita hidup kita minta, supaya jangan sampai kita berjalan di jalan yang sesat. Dan Tuhan memakai kita menjadi garam, bukan menjadi gambar yang hambar, tapi garam untuk kemuliaan Tuhan. Sebanyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kerajaan sorga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.